Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Dona Wahyuningsi dengan NIM 087 dan saya sendiri Gusti Maulid Vandana dengan NIM 092. Di sini kami akan membawakan materi berjudul Emotional Intelligence dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Sohib MSI. Untuk jurnal yang pertama ada berjudul Pengaruh Profil Demografis pada Kecerdasan Emosional, Studi Dosen Politeknik di Malaysia. Yang pertama ada definisi. Di sini kami mengambil 3 pendapat tokoh yang berbeda. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EI secara umum adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memantau emosi mereka dan orang-orang di sekitarnya, membedakan antara emosi tersebut sehingga keputusan atau tindakan yang tepat dapat dibuat. Yang kedua, Salovey dan Meyer tahun 1990. Bradbury dan Griffiths tahun 2005 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai metode untuk mencapai hasil positif dengan mengelola perilaku kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, menurut Noriyah, Ramli, Zuria, dan Siti Rahaya tahun 2006 menyatakan bahwa EI merupakan keterampilan penting yang memungkinkan seseorang peka terhadap emosi. Yang keempat, Nelson, Lau, dan Nelson tahun 2006 menyederhanakan definisi dengan menyatakan EI sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memungkinkan seseorang mengidentifikasi, memahami, mengalami, dan mengekspresikan emosi manusia dengan cara yang paling positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Dona Wahyuningsi dengan NIM 087 dan saya sendiri Gusti Maulid Vandana. Di sini kami membawakan materi yang berjudul Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sohib MSI. Untuk tema yang pertama kita mengambil judul jurnal yang berjudul Pengaruh Profil Demografis pada Kecerdasan Emosional, Studi Dosen Politeknik di Malaysia. Yang pertama ada definisi. Di sini kami mengambil 3 pendapat tokoh yang berbeda. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EI menurut umum adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memantau emosi mereka dan orang-orang di sekitarnya, membedakan antara emosi tersebut sehingga keputusan atau tindakan yang tepat dapat dibuat. Yang kedua, Salovey dan Meyer tahun 1990, Bradbury dan Griffiths tahun 2005 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai metode untuk mencapai hasil positif dengan mengelola perilaku kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, menurut Noriyah, Ramli, Zuria, dan Siti Rahaya tahun 2006 menyatakan bahwa EI merupakan keterampilan penting yang memungkinkan seseorang peka terhadap emosi. Yang terakhir, menurut Nelson, Lau, dan Nelson tahun 2006 menyederhanakan definisi dengan menyatakan EI sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memungkinkan seseorang mengidentifikasi, memahami, mengalami, dan mengekspresikan emosi manusia dengan cara yang paling positif. Yang kedua, ada dimensi atau aspek yang biasanya diukur, di antaranya yaitu tingkat kecerdasan emosional, gender dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, kelompok umur dan kecerdasan emosional, tingkat pekerjaan dan kecerdasan emosional. Kelima,
kealifikasi akademis dan kecerdasan emosi. Yang keenam, pengalaman kerja sebagai dosen dan kecerdasan emosional. Yang terakhir, pengalaman kerja sebelumnya atau sebelum kuliah dan kecerdasan emosi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan, yaitu dari 280 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 162 kuesioner dikembalikan. Oleh karena itu, tingkat tanggapannya adalah 0,59%. Menurut Rohana tahun 2009, rendahnya respon responden di Malaysia dalam konteks ini bisa jadi disebabkan oleh budaya karena masyarakat kurang nyaman membicarakan emosi mereka secara terbuka. Nah, selanjutnya, alat ukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Genos Emotional Intelligence atau versi ringkas. Kuesioner diperoleh, digunakan, dan dimodifikasi dengan izin dari Genos Internasional. Versi ringkas terdiri dari 31 item dan menghasilkan skor kecerdasan emosional total. Berdasarkan inventaris kecerdasan emosional Genos, manual teknis inventaris ini berlaku untuk orang dewasa di atas 18 tahun dan khusus untuk pengaturan tempat kerja karena memiliki validitas wajah tempat kerja yang tinggi. Selain itu, tingkat membaca item dalam bahasa Inggris yang terkait dengan tingkat kelas berdasarkan analisis tingkat kelas Flash Kincaid adalah 7,4 AS menurut Gignac tahun 2008. Skala kecerdasan emosional keseluruhan dari penelitian ini memiliki konsistensi internal yang dapat diterima dari Alpha Kornblath. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah dosen dari salah satu politeknik di Malaysia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat IE di antara dosen dari salah satu politeknik di Malaysia dan sekaligus untuk mengetahui pengaruh profil demografis terhadap level tersebut. Hasil diskusi dari jurnal tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan emosional berdasarkan self-rating persediaan Genos Emotional Intelligence tergolong sedang. Hasilnya terbukti mirip dengan hasil pada tingkat kecerdasan emosional pada guru di sekolah di Malaysia seperti yang dilaporkan oleh Noriah tahun 2010. Tabel 5 adalah pedoman interpretatif untuk tingkat IE berdasarkan manual teknis yang disediakan oleh Genos EI. Ringkasan dari temuan jurnal tersebut yaitu tidak ada perbedaan skor yang signifikan antara jenis kelamin. Tingkat EI dosen perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dosen laki-laki. Kelompok umur yang menunjukkan tingkat kecerdasan emosional tertinggi adalah kelompok umur lebih dari 40 tahun. Tingkat pekerjaan berkorelasi positif dengan tingkat kecerdasan emosional dosen. Ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok usia, kelas, dan pengalaman kerja dengan tingkat IE. Namun, pengalaman kerja di industri sebelum perkuliahan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Donna Wahyuningsih. Selanjutnya, hal-hal lain yang berkaitan dengan tema tersebut adalah tema jurnal yang kedua, peran mediasi kepemimpinan transformasional, pengaruh kecerdasan emosional dan komunikasi terhadap kerja tim efektivitas. Next. Definisi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan kepekaan emosional sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Goleman 2015.
Kecerdasan emosional dapat menciptakan suasana kerja tim yang dinamis karena semua karyawan dapat mengontrol semua ego, keinginan, dan memahami karyawan lainnya. Menurut Tandriana 2015, kecerdasan emosional membutuhkan komunikasi yang baik satu sama lain dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas tim di tempat kerja. Untuk definisi yang kedua, komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi termasuk mengirim dan menerima pesan antar dua orang atau lebih, antar kelompok orang, atau dalam satu atau beberapa bidang yang memengaruhi perilaku organisasi. Menurut Femi tahun 2014 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Next. Selanjutnya, dimensi. Yang pertama, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan transformasional. Yang kedua, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas tim. Yang keempat, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas tim. Yang kelima, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas tim. Yang keenam, kepemimpinan transformasional mampu memediasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap efektivitas tim. Yang ketujuh, kepemimpinan transformasional mampu memediasi pengaruh komunikasi terhadap efektivitas tim. Next. Untuk tujuan penelitian jurnal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kepemimpinan transformasional memediasi pengaruh kecerdasan emosional dan komunikasi terhadap efektivitas kerja tim. Next. Untuk hasil penelitiannya, hasil penelitian kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan transformasional. Next. Untuk metode yang digunakan untuk penelitian jurnal ini menggunakan sampel jenuh di mana seluruh populasi penelitian dipilih sebagai sampel sebanyak 159 karyawan di luar pimpinan perusahaan atau direktur Pertiwi Group sesuai dengan struktur organisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Next. Untuk subjek penelitian dalam jurnal ini, populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di Pertiwi Group yang berjumlah 159 orang. Next. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Silakan yang ingin bertanya boleh berkomentar di kolom YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.